Ada kenyataan pahit yang kebanyakan pria tolak. Tidak semua wanita pantas mendapatkan waktumu. Beberapa wanita membawa kesetiaan, kedamaian, dan cinta sejati ke dalam hidupmu. Yang lain mengurasmu, memanipulasimu, dan perlahan-lahan mengubah duniamu menjadi kacau. Dan inilah bagian yang berbahaya. Wanita yang rendah nilainya tidak selalu terlihat seperti itu pada awalnya. Mereka bisa saja menawan, cantik, dan membuatmu merasa seperti pria paling beruntung di dunia, sampai topengnya terlepas. Jadi, bagaimana kamu melindungi diri sendiri? Bagaimana kamu mengenali tanda-tanda peringatan sebelum terlambat? Dalam video ini, kita akan menguraikan 6 tanda utama wanita yang rendah nilainya. Tipe yang seharusnya kamu hindari, bukan kejar. Mari kita bahas lebih lanjut. Tanda pertama, dia senang dengan drama dan kekacauan. Wanita yang rendah nilainya tidak bisa hidup tanpa kekacauan. Kekacauan bagaikan oksigen baginya. Jika tidak ada drama, dia akan menciptakannya. Jika ada kedamaian, dia akan menemukan cara untuk mengganggunya. Mengapa? Karena ketenangan membuatnya tidak nyaman. Dia tipe yang suka cari masalah, sengaja memutarbalikkan kata-katamu, menuduhmu atas hal-hal yang tidak kau lakukan, atau tiba-tiba bersikap dingin hanya untuk melihatmu panik. Dan bagian terburuknya, dia menikmatinya. Pernah bertemu wanita yang berkata, "Aku suka sedikit drama dalam hidupku. Kalau tidak ada gairah, rasanya membosankan. Aku tidak tahan dengan pria yang terlalu baik." Itu tanda bahayamu. Wanita yang bernilai tinggi menghargai stabilitas, kedamaian, dan keamanan emosional. Tapi wanita yang bernilai rendah hidup dari racun. Dia akan memulai pertengkaran, memanipulasi emosimu, dan menjebakmu dalam lingkaran setan, di mana kamu selalu berhati-hati untuk menyenangkannya. Namun, yang tidak dia duga adalah kamu pergi begitu saja. Saat kamu menolak untuk mengikuti permainannya, dia akan berusaha lebih keras untuk memanipulasimu atau menghilang sepenuhnya. Apapun itu, kamu menang, karena wanita seperti itu tidak pernah sepadan. Tanda kedua, dia mendambakan validasi dari semua orang. Inilah kenyataan pahitnya. Perempuan yang terus-menerus membutuhkan validasi eksternal takkan pernah puas. Kamu bisa menyebutnya cantik 1000 kali, mendukungnya, memperlakukannya bak ratu, dan itu tetap takkan cukup. Jauh di lubuk hatinya, ia butuh perhatian dari semua orang. Bagaimana cara mengenalinya? Lihat media sosialnya. Apakah ia terus-menerus mengunggah foto menggoda? Apakah ia terobsesi dengan suka, komentar, dan DM? Apakah ia diam-diam menyombongkan berapa banyak pria yang menggodanya? Perempuan seperti itu tak menginginkan hubungan. Ia menginginkan penonton. Ia akan tetap bertahan dalam hubungan sambil memamerkan dirinya kepada pria lain, hanya untuk memuaskan egonya. Dan ketika kamu menegurnya, ia akan mengatakan hal-hal seperti, "Bukan salahku pria menganggapku menarik. Kamu hanya insecure. Ini cuma Instagram. Santai saja." Tidak, ini bukan cuma Instagram. Itu tandanya ia lebih menghargai perhatian daripada kesetiaan. Perempuan yang bernilai tinggi tak mencari pujian dari orang asing. Ia fokus pada prianya, bukan pada orang banyak. Jadi jika Anda melihat seorang wanita yang terus-menerus mencari persetujuan orang lain, jangan buang waktu Anda. Anda tidak akan pernah cukup untuk seseorang yang membutuhkan validasi dari semua orang. Tanda ketiga, dia tidak mau bertanggung jawab sama sekali. Pernahkah Anda berurusan dengan seorang wanita yang tidak pernah mengakui kesalahannya? Itulah pola pikir klasik yang rendah nilai. Dia berbohong, membuat masalah, bahkan berselingkuh, namun entah bagaimana, selalu saja ada kesalahan orang lain. Jika dia ketahuan tidak setia, itu karena Anda tidak memberinya cukup perhatian. Jika dia tidak menghormati Anda, itu karena Anda membuatnya marah. Alasannya tak ada habisnya. Ini ekonomi, mantan saya, orang tua saya. Tidak pernah karena pilihannya yang buruk. Lihat polanya, dia tidak pernah mengakui kesalahannya. Sebaliknya, seorang wanita yang bernilai tinggi bertanggung jawab. Dia tahu bahwa pertumbuhan membutuhkan refleksi diri. Tetapi seorang wanita yang rendah nilai menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Dan inilah bahayanya. Bertahan dengannya terlalu lama. Dan dia akan menguras emosi, mental, dan finansial Anda. Karena ketika keadaan menjadi buruk, coba tebak siapa yang akan dia salahkan? Anda. Cara terbaik untuk menghadapinya? Menjauhlah, tanpa argumen, tanpa penjelasan. Tinggalkan saja. Karena kenyataannya, Anda tidak bisa memperbaiki seseorang yang menolak bercermin. US
Tidak apa-apa, bersenang-senanglah. Namun nada dan bahasa tubuhnya menunjukkan hal yang sebaliknya. Sekarang, alih-alih menikmati malammu, kamu malah merasa bersalah, seperti pacar yang buruk. Ini ujian. Pria yang kuat mengenali manipulasi dan tetap teguh. Namun, jika kamu menyerah dan membatalkan rencanamu untuk membuatnya merasa lebih baik, kamu baru saja mengajarinya sesuatu yang berbahaya. Dia bisa mengendalikanmu dengan rasa bersalah. Dan percayalah, dia tidak akan berhenti. Solusinya, bersikaplah langsung. Katakan padanya, jika ada sesuatu yang mengganggumu, mari kita bicarakan. Tapi aku tidak main tebak-tebakan. Jika dia menolak berkomunikasi dan terus bersikap jauh, jangan mengejar. Jalani hidupmu. Wanita yang bernilai tinggi tidak akan mencoba mengendalikanmu. Dia akan menghargai kemandirianmu. Wanita yang bernilai rendah akan terus menguji kelemahanmu. Tanda kelima, dia tidak memiliki visi jangka panjang, hanya emosi jangka pendek. Wanita yang bernilai tinggi berpikir ke depan. Dia menghargai stabilitas, disiplin, dan tipe pria yang bisa membangun masa depan bersamanya. Tapi wanita yang bernilai rendah, dia hanya hidup di saat ini. Dia tidak peduli dengan pertumbuhan atau tanggung jawab. Dia impulsif, sembrono, dan selalu mengejar kesenangan instan daripada kesuksesan jangka panjang. Anda akan melihatnya dari kebiasaannya. Dia menghabiskan uang dengan sembarangan, mengeluh bangkrut, tetapi tetap berbelanja. Dia berpindah-pindah pekerjaan, tidak pernah berkomitmen pada apapun. Dia berpesta setiap akhir pekan, tetapi tidak memiliki tujuan yang nyata. Alih-alih memperbaiki diri, dia menyalahkan orang lain atas situasinya. Dan jika dia kurang disiplin untuk masa depannya sendiri, dia juga tidak akan disiplin untuk hubungan Anda. Mungkin Anda bertemu dengan wanita yang menyenangkan dan spontan yang selalu siap berpetualang. Awalnya, itu menyenangkan. Hidup terasa seperti sensasi, sampai Anda menyadari dia selalu bangkrut, selalu mengeluh tentang uang, tetapi menolak untuk merencanakan atau menganggarkan. Setiap akhir pekan, waktunya adalah pesta, belanja, atau perjalanan mahal. Ketika Anda berbicara tentang menabung untuk sesuatu yang berarti, dia memutar matanya. Anda hanya hidup sekali. Lihat masalahnya? Dia tidak berpikir untuk membangun. Dia terjebak di masa sekarang. Dan jika Anda menganggapnya serius, coba tebak, siapa yang akhirnya menanggung beban finansial? Anda. Tanda keenam. Dia tidak menghormati maskulinitas. Dia bersaing dengannya. Wanita yang bernilai tinggi mengagumi dan menghormati pria yang kuat. Dia menganggap kepercayaan diri menarik, bukan ancaman. Tapi wanita yang bernilai rendah, dia bersaing dengan maskulinitas, alih-alih melengkapinya. Dia selalu ingin berdebat, mendominasi, atau membuktikan bahwa dia sama kuatnya dengan pria manapun. Dan meskipun kepercayaan diri itu hebat, ini hal yang berbeda. Dia tidak akan membiarkan Anda memimpin. Dia terus-menerus mempertanyakan keputusan Anda, merongrong otoritas Anda, dan mencoba mengendalikan dinamika, bukan untuk kesetaraan, tetapi untuk kekuasaan. Jika Anda berkata, "Aku akan menanganinya," dia membalas, "Aku tidak butuh kamu untuk menangani apapun." Jika Anda mengambil inisiatif, dia akan melawan Anda. Jika Anda bersikap tegas, tiba-tiba Anda dianggap mengendalikan atau beracun. Terdengar familiar. Tipe wanita seperti ini tidak akan pernah membiarkan Anda menjadi pria dalam hubungan karena jauh di lubuk hatinya. Ia tidak menghormati pria. Ia membenci mereka. Mungkin karena hubungan masa lalu yang buruk, mungkin karena cara ia dibesarkan. Tetapi bagaimanapun juga, Anda tidak bisa memperbaikinya. Wanita yang terus-menerus menantang, meremehkan, atau tidak menghormati maskulinitas Anda, bukanlah seseorang yang bisa Anda ajak membangun masa depan yang sehat. Anda membutuhkan wanita yang menghargai maskulinitas yang kuat, bukan wanita yang berperang melawannya, karena inilah kebenarannya. Wanita yang bernilai tinggi tidak bersaing dengan prianya, ia mendukungnya. Bersama-sama, mereka membangun sesuatu yang lebih kuat daripada yang bisa mereka bangun sendiri. Jadi, jika Anda melihat seorang wanita yang terus-menerus menantang, mempertanyakan, atau mencoba membuktikan bahwa ia lebih unggul dari Anda, jauhilah. Anda tidak butuh saingan, Anda butuh pasangan. Kami baru saja membahas 6 tanda utama wanita yang bernilai rendah. Jika Anda mengenali sifat-sifat ini pada seseorang yang Anda kencani, inilah saatnya untuk mengevaluasi kembali. Wanita yang salah akan menghancurkan kedamaianmu, menguras energimu, dan membuatmu meragukan harga dirimu.
Wanita yang tepat akan menginspirasimu untuk menjadi lebih baik. Jadi, tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu memilih kedamaian atau kekacauan? Jika kamu ingin wawasan lebih lanjut tentang hubungan, penguasaan diri, dan psikologi ketertarikan, silakan berlangganan. Sampai jumpa lagi. Tetaplah kuat, tetaplah tajam, dan jangan pernah menyerah. Tanda keempat, dia menggunakan manipulasi emosional untuk mengendalikan Anda. Pernahkah Anda merasa seperti seorang wanita menekan setiap tombol rasa bersalah yang Anda miliki, membuat Anda merasa buruk, bahkan ketika Anda tahu Anda tidak melakukan kesalahan? Itu bukan kecelakaan, itu manipulasi emosional. Salah satu tanda bahaya terbesar dari seorang wanita yang dianggap rendah. Dan inilah yang menakutkan, tidak selalu terlihat jelas. Beberapa memanipulasi dengan keras, berteriak, menangis, membuat ancaman dramatis. Yang lain melakukannya secara halus. Mereka menahan kasih sayang, mendiamkan Anda, atau berpura-pura terluka atas hal-hal sepele hanya untuk membuat Anda terus-menerus merasa bersalah dan berkewajiban. Dia akan mengatakan hal-hal seperti, "Kurasa kau tidak mencintaiku sebesar yang kukira," atau, "Kalau kau benar-benar peduli, kau akan melakukan ini untukku," atau, "Wah, aku tidak tahu kau seegois itu." Terdengar familiar? Begitulah cara wanita yang rendah hati mempertahankan kendali. Dia tidak mendapatkan kesetiaan melalui rasa hormat. Dia memaksakannya melalui rasa bersalah. Misalnya, kamu bilang padanya kamu sedang nongkrong dengan teman-temanmu hari Sabtu. Dia bilang tidak masalah. Tapi ketika hari itu tiba, dia tiba-tiba murung dan menjauh. Ketika kamu bertanya ada apa, dia hanya bisa diam.